Di tengah gemuruh Jakarta malam, ada satu rumah tua yang selalu kedengaran seperti menjerit, meski tak satu pun orang lewat memperhatikannya. Mereka yang pernah tinggal di sana bilang, bukan hanya rumahnya yang kosong, ada sesuatu yang menunggu di antara dindingnya. Malam ini, saya akan bercerita tentang keluarga kecil yang pindah ke sebuah kontrakan bekas warteg di sebuah gang sempit di kawasan Keramat Pela, Jakarta Selatan. Lalu mendapati bahwa beberapa pintu yang tertutup tidak selalu untuk menjaga privasi. Terkadang, pintu-pintu itu menahan sesuatu yang tak mau pergi. Arman baru saja naik jabatan di kantornya. Dengan gaji yang sedikit naik dan rasa aman yang dirasa runtuh selama pandemi, Arman memutuskan menyewa kontrakan sampai rumah barunya selesai dibangun. Kontrakan itu bukan rumah baru, dulu warteg, kemudian tutup, lalu dirombak seadanya menjadi 2 kamar kecil dan ruang tamu yang menyatu. Di halaman depan tumbuh satu pohon beringin yang rindang, sesuatu yang terasa aneh di lingkungan padat seperti itu. Tapi warga bilang, itu sudah ada sejak sebelum kita lahir. Malam pertama semua tampak normal. Lampu jalan redup, tukang bakso lewat, suara klakson angkot di kejauhan. Arman, Rina, Nadia dan Raka tidur di kamar belakang. Mereka tertawa kecil membicarakan rencana pindahan permanen, menaruh lemari, menata meja. Jakarta tetap Jakarta, sibuk, riuh, tapi aman, pikir mereka. Malam kedua, saat azan maghrib baru saja usai, Rina dikejutkan oleh suara gonggongan. Bukan satu anjing, tapi 5, seolah menunggu di luar halaman. Mereka menggonggong dan menggaruk jendela seperti ingin masuk. Rina intip dari tikar, melihat bayangan hitam berkumpul di bawah lampu penerangan gang. Tapi saat dia membuka pintu yang terkunci, tak ada jejak. Hanya jejak lumpur samar di tepi halaman yang seolah belum lama tertinggal. Arman menenangkan. Mungkin anjing tetangga lewat, katanya. Di Jakarta, hal-hal aneh sering dijelaskan dengan jawaban paling masuk akal. Tapi malam berikutnya, dan lagi-lagi setiap maghrib selama beberapa hari, 5 gonggongan itu kembali. Tidak pernah lebih dari itu, tidak pernah di siang hari. Seolah-olah ada jadwal, datang saat langit redup, pergi saat lampu depan padam. Kemudian suara dari atas langit-langit dimulai. Bukan cuma ketukan kecil, tapi getaran berat, seperti sekelompok orang berjalan di atas plafon di tengah malam. Penduduk kontrakan Jakarta biasanya berpikir, tikus, kucing atap, perbaikan tetangga. Tetapi suara itu terus dari tengah malam hingga jelang subuh, seperti ada barisan langkah yang menimbang-nimbang setiap papan kayu. Suatu malam, sepupu Rina, Maya, yang menginap karena tak ada angkutan pulang, terbangun ketakutan. Dia melihat sesuatu berguling keluar dari bawah ranjang, sebuah kepala. Kepala itu bukan kepala asing. Wajahnya mirip sekali dengan wajah kakak Maya yang sudah lama meninggal. Kepala berguling, tersenyum dengan gigi yang tampak seperti logam. Maya menjerit sehingga seluruh rumah terbangun. Arman dan Rina berlari, tetapi saat mereka meraih, kepala itu lenyap seperti kabut, meninggalkan bau yang aneh, campuran dupa basi dan minyak goreng. Kabar itu menyebar cepat di gang. Beberapa tetangga jadi pergi. Banyak yang bilang kontrakan itu tidak beres. Ada yang datang, mengintip lalu langsing menutup pintu, menolak menginap. Di Jakarta, rumor bisa menyebar lebih cepat daripada ojek online mencari alamat. Arman yang semula skeptis mulai berubah.
Dia pernah melihat sesuatu sendiri. Malam-malam di ruang tamu, dia yang sedang duduk setengah tidur di sofa, melihat pusaran di pojok kamar. Angin kecil yang berputar dari lantai, bergerak seperti kabut, lalu berwujud. Wujud itu bukan tubuh, hanya kepala, tampan tapi tanpa badan. Dengan raut mirip orang Timur Tengah, jenggot rapi, kulit pucak, kepala itu menatap Arman lalu melayang ke arahnya seperti hendak menyerang. Arman mengelak, nafasnya tercekak. Dia merasa seolah dadanya ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tidak cukup sampai di situ. Tamu yang menginap mulai mengalami mimpi buruk yang sama, melihat sosok pengantin perempuan berambut panjang berdiri di depan kamar, atau melihat bayangan anak kecil bermain-main di dapur pada jam-jam larut. Seorang pemuda, Irfan, pacar sepupu mereka, menginap beberapa malam karena tak ada angkutan. Jam 3 pagi, Irfan merintih, basah oleh keringat, memegang dadanya seperti ditekan batu besar. Dia melaporkan mimpi yang sama. Siska yang tidur di kamar depan muncul mengenakan baju pengantin. Rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Di dunia nyata, rambut Siska pendek. Dalam mimpi itu, wajah Siska datar, tidak berekspresi, bergerak seperti boneka. Irfan tidak bisa bangun, seperti orang ketindihan. Fenomena yang orang Jakarta sering sebut ketindihan, namun selalu terasa memiliki sentuhan yang lain di kontrakan ini. Lebih menguasai, seperti ada entitas yang ingin memastikan kamu tidak bernafas lagi. Berselang beberapa waktu, Arman memutuskan memanggil seorang orang pintar di lingkungan, Mbah Hadi. Seorang yang dikenal karena bisa membaca hal-hal yang tidak kasat mata. Mbah Hadi datang, duduk di kamar depan, menutup mata, dan berdiam panjang. Malam ia menginap, ia berdiri seperti orang yang mendengar banyak suara, membolak-balik doa, menulis sesuatu di kertas kecil. Pagi harinya, ketika semua berkumpul untuk mendengar penjelasan, Mbah Hadi berkata dengan suara serak, "Di sini ada banyak sekali yang tinggal. Yang paling kuat berasal dari keluarga yang tewas tragis. Mereka seperti tersangkut di tempat ini." Ia menjelaskan bahwa energi entitas itu kuat, cemburu dan marah karena rumah itu sebelumnya adalah tempat mereka hidup, atau setidaknya tempat tragedi mereka terjadi. Arman mendengarkan, di Jakarta, meninggalkan sebuah tempat yang bersejarah bukan menjamin aman. Gedung lama, rumah tua, warteg yang tutup, kerap menyimpan kisah yang tak selesai. Mbah Hadi bercerita tentang tampilan-tampilan yang muncul, kepala yang berguling, kepala tanpa badan yang muncul dari bawah ranjang, sosok tinggi hitam di balik pohon beringin yang tampak seperti kepala-kepala tersangkut di ranting. Pak tukang rumput, Pak Budi, yang biasa bersihkan halaman pun pernah melihat sesuatu di pohon. Kepala-kepala menancap di ranting seperti buah busuk. Ia berdiri membeku, tidak bisa bergerak sampai ia bisa lari. Setiap kesaksian bagi Arman adalah paku yang menghantam keyakinannya. Ini bukan ilusi kolektif. Kejadian-kejadian ini tumpang tindih, saling menguatkan. Bahkan suara gonggongan anjing yang awalnya dianggap sepele berubah makna. Anjing itu bukan anjing biasa. Mereka penjaga atau penghuni yang menandai batas. Datang setiap maghrib untuk mengingatkan siapa yang berjalan di ambang antara dua dunia. Arman dan Rina akhirnya memutuskan meninggalkan kontrakan itu sebelum rumah baru selesai. Pilihan rasional, pikir sebagian orang. Tindakan pengecut, kata sebagian lainnya. Tapi kenyataannya, setelah kepindahan mereka, gang itu kembali seperti semula. Lampu redup, tukang ongkot lewat, suara pecah kaca di pojok pasar. Hanya kontrakan tua itu yang tetap menyimpan bisiknya sendiri. Beberapa keluarga lain yang pernah menempati kontrakan itu juga pergi. Ada yang pindah ke kosan di Tebet, ada yang kembali ke kampung halaman. Meninggalkan jejak perabotan, foto, dan soal-soal yang tak selesai.
Ada pelajaran yang sering terlupakan di kota besar seperti Jakarta, bahwa tiap ruang punya sejarah. Kadang sejarah itu penuh tawa, pasar, warteg, nyanyian anak-anak. Kadang sejarah itu penuh darah dan kehilangan. Dan ketika manusia datang menempati ruang yang belum selesai membunuh kenangan itu, ada yang belum rela pergi. Suatu sore setelah kepindahan, Rina membuka catatan kecil yang sempat ditinggalkan di dalam laci oleh pemilik kontrakan sebelumnya. Di sana tertulis sekilas, "Jangan ganggu yang di bawah. Mereka dulu hidup, mereka marah. Arman, kita harus segera pergi." Arman yang sering mencoba menenangkan menjawab, "Kita sudah dengar banyak cerita, tapi aku tidak mau hidup berspekulasi. Rumah kita hampir jadi, sabar." Rina menatap Arman, matanya basah. Kalau malam lagi datang dan mereka tak pernah pergi, kalau mereka mulai mengikut kita. Arman menutup mata sejenak lalu berkata, "Kita keluarga, kita kuat, kita pergi." Malam terakhir mereka di kontrakan itu, gangguan mencapai puncak. 5 gonggongan datang bersamaan. Gedebuk plafon semakin nyaring. Kepala berguling muncul di koridor. Kali ini bukan sekadar satu kepala, tapi berbaris seperti deretan tamu tak diundang. Arman melihat salah satunya tersadar, gigi palsu yang berkilau di bawah cahaya redup. Ia menyentuh kepala itu, dan rasanya seperti menyentuh es. Ada kata-kata yang hampir bisa ia dengar, bukan dalam bahasa yang ia kenal, melainkan suara-suara yang menempel pada tulang. Mereka lari. Begitu keluar dari kontrakan, angin malam seolah membentur seperti tembok tak kasat mata. Di udara ada bau dupa basi, minyak goreng, dan sesuatu yang lain. Sebuah rasa getir yang menempel di tenggorokan. Setelah pindah, hidup mereka kembali normal. Nadia dan Raka sekolah tanpa terganggu lagi. Arman menyelesaikan rumahnya. Tapi Rina terkadang masih terbangun di malam hari mendengar suara anjing yang jauh atau melihat bayangan kepara yang lewat di tepi mimpi. Mereka tahu, meninggalkan bukan berarti menyelesaikan. Ada kisah yang tetap bergulat di belakang, menunggu orang baru yang mungkin akan mengerti atau menjadi korban. Di tengah gemuruh Jakarta, klakson, tawa warung, lagu dangdut yang berkumandang dari rumah tetangga, ada sudut-sudut kecil yang menyimpan bisik. Kontrakan tua dengan pohon beringin itu masih berdiri. Warga setempat lewat kadang mengedip, kadang menunduk. Mereka semua punya cerita. Dan bila suatu malam Anda berjalan lewat gang kecil di Kramat Pela dan mendengar 5 gonggongan yang muncul saat lampu kota padam, ingatlah, tidak semua yang hilang itu pergi. Beberapa menunggu kehadiran kita untuk mengerti atau sekadar untuk menambah jumlah yang menonton kisah kota ini. Selesai? Belum. Cerita yang seperti ini tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka berubah menjadi cerita yang diceritakan ulang sambil menunggu penonton baru yang berani mendengarkan. Jika kalian pernah lewat gang yang sunyi atau melihat pohon beringin yang terlalu tua untuk sebuah kawasan padat, berhati-hatilah. Dan kalau suatu saat ada yang mengundang kalian untuk menginap di rumah bekas warteg itu, ingatlah cerita Arman, Rina, Nadia, dan Raka. Di kota sebesar Jakarta, masih ada ruang yang tidak boleh kita duduki tanpa membawa rasa hormat pada yang pernah tinggal di sana.